Mari saudara-saudara kita sama-sama membuka hati, menyiapkan hidup kita untuk beribadah pada hari ini kepada Tuhan. Yang di tengah-tengah kita ada perjamuan kudus yang kita sudah siapkan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan dalam pujian, dalam firman dan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari ini kami duduk bersama, meskipun kami saling berjauhan, ada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin Tuhan ada hadir di tengah-tengah kami, terutama kami sudah mempersiapkan perjamuan kudus untuk kami juga bersekutu dengan korbannya Kristus, tubuh dan darah-Mu yang akan memberikan kekuatan baru kepada kami sekalian. Mari Tuhan Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Mohon urapan kuasa Tuhan, hikmat Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan menghancurkan segala pekerjaan kuasa iblis, hal-hal yang jahat. Tuhan, juga sarana yang kami pakai diberkati oleh Tuhan sehingga kami boleh lancar mendengar kebenaran firman. Kami menyerahkan semua yang dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Mari kita naikkan pujian. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, ku melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir, ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, ku melangkah maju.
selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih, syukur. Haleluya. Ya Tuhan, kami yakin akan janji firman-Mu bahwa Engkau akan menjagai kami. Sebab firman-Mu berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Engkau, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan Engkau. Kami bersyukur menjadi milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin tetap berserah kepada Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya pelindung kami di masa yang sukar maupun masuk di dalam permulaan penderitaan di akhir zaman ini. Tuhan, kami mohon urapan kuasa roh Tuhan untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama. Tuhan, urapi kami hamba-Mu dan urapi setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada, baik yang di dekat maupun di tempat yang jauh, di rumah mereka, tempat mereka masing-masing. Tuhan hadir memberkati mereka dengan kuasa firman Tuhan, sebab kami yakin firman-Mu disampaikan dan disembuhkannya mereka. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 dengan perikop di situ disebutkan Yesus berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Ya. Seyogyanya saudara membaca mulai ayat yang ke-22, tetapi saat ini kita baca mulai dari ayat yang ke-25. Nanti saudara sendiri baca satu perikop mulai ayat 22 sampai 33. Ya. Saya akan membacakan ayat yang ke-25 sampai 29. Petrus berjalan di atas air. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air,
Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Itu sampai 29. Saudara, dari pembacaan ini kita tentu berpikir ini adalah sesuatu yang mustahil. Ya, memang tidak mungkin secara ilmu geografi tidak mungkin bahwa manusia bisa berjalan di atas air karena berat jenisnya berbeda, pasti akan tenggelam. Tetapi kenyataannya ayat ini menulis bahwa Petrus berjalan di atas air. Nah, firman ini menuliskan suatu kebenaran. Kalau saudara buka di dalam Matius pasal 21, ya, saudara kasih batas Matius 14-nya. Kita akan buka Matius 21 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Saudara, kalau tadi kita baca tentang Petrus berjalan di atas air, itu memang sesuatu yang mustahil. Tapi terbukti bisa karena percaya. Sesuai dengan Matius 21 ayat 21, percaya akan apa? Percaya akan perintah Tuhan yang Tuhan mengizinkan seperti apa yang diucapkan oleh Petrus. Itu yang terjadi sehingga bisa berjalan di atas air. Saudara, ini harap diperhatikan karena ini adalah kekuatan kuasa Tuhan yang ingin dinyatakan kepada setiap pribadi, setiap orang yang percaya. Ya, ini bukan untuk umum, ini untuk pribadi yang mendengar. Ya, pribadi yang mendengar. Jadi barang siapa yang percaya kepadaku, kata Tuhan, maka dia akan bisa melakukan apa yang aku perbuat. Itu di Matius 21 ayat 21. Nah, Petrus ini dia mendengar firman Tuhan. Padahal firman itu tidak dikatakan untuk Petrus saja. Kalau saudara teliti ya nanti. Nah, di ayat 25 sampai 29 yang kita baca tadi, itu terbukti bahwa ternyata Petrus bisa berjalan di atas air. Nah, kemudian kita tanya, ya ini saya kasih nomor 1, sebab ini bagian awal. Terbukti memang Petrus bisa berjalan di atas air. Benar-benar berjalan seperti Yesus berjalan di atas air. Nah, mengapa Petrus bisa? Apakah semua orang juga bisa? Ya tentu bisa. Bisa. Karena perkataan firman Tuhan ini dahsyat. Tetapi saudara perhatikan alur dari kisah ini. Ya, adanya Petrus sanggup dan bisa berjalan di atas air karena Petrus melihat. Pertama-tama dia tidak tahu, menyangka bahwa hantu. Semua juga begitu. Hingga berkata, "Itu hantu." Kemudian Tuhan menjawab, "Jangan takut. Ini aku. Aku." Kata Tuhan, "Tenanglah. Aku ini, jangan takut."
Dengan perkataan pernyataan Tuhan itu menunjukkan bahwa mereka sadar, oh iya, itu Tuhan. Nah, jadi saya tulis Petrus bisa berjalan di atas air. Apakah semua orang bisa? Bisa. Kalau dia juga percaya terhadap firman Tuhan. Nah, mari kita buka dulu sebelum kita. Nanti kasih batas ya. Di Matius 14 itu akan kembali ke situ. Karena itu pokoknya. Di Markus pasal yang ke-9 ayat 23. Ya, ini ayat yang lain memberikan penegasan seperti ini. Ayat 23 dari Markus pasal 9. 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi jangan menyangka yang lain. Kalau engkau percaya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ingat ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah pribadi lepas pribadi. Cuma Tuhan berbicara langsung kepada mereka yang dihadapin. Berarti Tuhan mengizinkan bukan hanya Petrus saja, tetapi semua. Mari kita kembali lagi di Matius pasal 14 tadi. Ya. Di Matius pasal 14 tadi ayat yang ke-27, Tuhan tidak hanya berkata kepada salah satu. Sebab yang ada di perahu itu murid-murid. Jumlahnya 12, kemudian Tuhan nyusul berjalan di atas air. Disangka hantu, mereka takut. Kemudian Tuhan menjawab, ini aku, tenanglah. Jangan takut. Ayat 27, itu sebetulnya Tuhan berkata kepada mereka semuanya. Perhatikan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka. Bukan kepada salah satu, kepada mereka semua. Yang berkata bahwa itu hantu, itu ternyata semua berteriak, terkejut. Karena mereka ya, diulangkan ya ayat 27 itu. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Jadi gak ada yang enggak, itu mereka. Jadi kencang cuma karena di tengah danau jadi enggak kedengaran yang lain. Cuma Tuhan dengar itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya enggak ada yang menolong wong di tengah danau. Kemudian Tuhan berkata di ayat 27. Dan Tuhan berkata juga kepada mereka. Semua kan yang ngomong juga semua. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Saudara, kenapa saya mengajak saudara untuk meneliti ini agak jelimet, ya, saudara, agak mendetail. Karena ini adalah perkataan Tuhan kepada mereka. Harusnya mereka juga menjawab yang sama, harusnya begitu. Tapi ternyata yang memberikan tanggapan hanya Petrus saja. Ya, kalau perhatikan ayat 27 ini Tuhan berkata kepada mereka, itu ya penekanannya. Tapi ternyata tidak semua menjawab. Ya, ayat 27 ini dari Matius pasal 14 saya kasih gini supaya saudara ingat itu. Nah, ternyata hanya Petrus, tidak semua. Ya, padahal Tuhan ngomongnya kepada semua mereka. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, mari kita lihat karena di sini menyimpan suatu nasihat, ajaran yang dibuka Tuhan bagikan suatu kebenaran untuk mencelekan mata hati kita bahwa Tuhan itu berbicara kepada mereka. Sama seperti kalau saudara saat ini mendengar firman Tuhan, ya, dan firman Tuhan ini dibacakan untuk saudara.
Semua. Tentunya tanggapannya juga harus semua. Tapi ternyata tidak. Tidak semua orang bisa menanggapi kebenaran firman Tuhan dan percaya akan hal itu. Ternyata hanya Petrus yang menanggapi. Padahal Tuhan berkata kepada semua, tetapi nyatanya hanya Petrus yang menanggapi. Yang lain mendengar, tetapi tidak ikut ngomong, tidak ikut menanggapi. Ya, saya simpulkan mungkin dia bimbang atau khawatir atau takut atau di konsep pikirannya ya tidak mungkin lah. Karena Tuhan berkata, Petrus berkata ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Itu cuma Petrus yang ngomong itu. Yang lainnya itu diam saja. Umpamanya ada gitu, mungkin akan ditulis tuh di ayat berikutnya. Barangkali Yohanes, ya Tuhan, benar suruh aku juga jalan di atas air. Kira-kira kalau gitu lantas Yakub, lantas yang lain-lain juga ngomong, ya Tuhan kalau benar. Kira-kira ya semua turun jalan di atas air. Cuma ini nggak ada, hanya Petrus saja. Perhatikan di situ. Nah ini ya kalau direnungkan hikmahnya untuk kita, jangan sampai terjadi bahwa pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita ini datang kepada Tuhan, sudah bertemu Tuhan dan mendengar suara Tuhan yang berkata, datanglah, kata Yesus, datanglah. Karena Petrus menantang, kalau betul Tuhan, suruh aku berjalan di atas air ini. Ayo datanglah. Artinya Tuhan mengizinkan untuk dia keluar dari itu dan berjalan di atas air. Ternyata benar. Petrus ngomong dan dia bertindak. Saudara, ini kebenaran yang perlu kita teliti dalam hidup kita. Bahwa iman itu memang tidak bisa dilihat. Tetapi bisa dibuktikan dari ketaatan karena mendengar. Itu sebabnya ditulis, berbahagialah orang yang mendengarkan. Orang yang membacakan. Kalau sekarang kan membacakan. Tapi pada saat itu Tuhan yang langsung ngomong. Nah kalau membacakan, yang dibacakan kan firman Tuhan. Saudara, dalam Roh Kudus saya suruh meyakinkan kepada saudara, pada saat saudara mendengar firman Tuhan, sama seperti firman ini seperti perkataan Tuhan terhadap diri saudara. Jadi kalau saudara percaya terhadap kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang ajaib akan terjadi di dalam diri saudara yang percaya. Memang ini untuk semua. Tetapi kan buktinya tidak semua. Murid-murid aja enggak semua. Bukan dia tidak baik. Yohanes itu orang hebat. Dia itu rendah hati, hatinya lembut. Dia yang ditulis dikasih oleh Tuhan. Yang pernah menyandarkan kepalanya di dada Tuhan Yesus Kristus. Dia murid yang dikasih oleh Tuhan. Ada tulisannya itu di Injil ya. Tetapi dalam hal meyakini firman Tuhan. Supaya dia mengalami mujizat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Bukan untuk orang lain ya. Dalam hidupnya. Sebab kalau untuk orang lain itu beda lagi. Itu pemakaian Tuhan. Nanti minggu depan saya akan menjelaskan itu. Supaya urutannya sudah jelas. Bahwa ini firman Tuhan datang secara pribadi kepada pendengarnya. Pendengar, saudara dan saya. Yang dituju Tuhan semua. Bukan orang per orang. Tuhan berkata kepada mereka. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kemudian ingin dibuktikan. Makanya Petrus yang menjawab, kalau betul Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Karena tidak mungkin, mana bisa orang berjalan. Tapi Tuhan bisa, kalau memang betul Tuhan. Ini Petrus benar-benar yakin, percaya. Sehingga dia turun dan berjalan betul di atas air.
Nah, saudara, sampai di situ aja dulu karena pembacaannya di situ. Ini makanya saya beri nomor 1. Langkah pertama, Petrus mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, hal-hal yang ajaib yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Petrus. Memberi pesan kepada kita di masa yang sukar kalau saudara percaya akan kuasa Tuhan atas hidup saudara. Karena Kristus yang berfirman dan saudara pegang janji firman-Nya, itu akan jadi dalam hidup saudara. Ini yang dipesankan Tuhan. Itu sebabnya supaya setiap orang bisa mendengar dengan sungguh-sungguh dan mengambil satu tanggapan yang serius, percaya terhadap kebenaran Tuhan itu. Ya. Nah, di Matius pasal 13 ayat yang ke-14, mari kita baca. Ini mundur dikit ya. Di Matius pasal 13 ayat 14 sampai 16, ini adalah gambaran yang dinubuatkan oleh firman Tuhan dalam perumpamaan penabur. Itu disisipkan. Perumpamaan penabur ini yang ngajar Tuhan Yesus. Jadi yang ngomong ini Tuhan Yesus menyitir kitab Perjanjian Lama dari Yesaya. Itu sebabnya kita baca ini. Ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan diambil oleh Tuhan Yesus untuk menegaskan bahwa Tuhan itu memang setiap saat menaburkan benih yang baik, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini tempatnya ialah di dalam hati manusia. Jadi kalau mendengar, biarlah dia terus jatuh di tanah yang baik. Ya, di tanah yang baik. Nah, itu adalah hati manusia. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Sebab kalau tidak sampai kepada hati yang baik, maka tidak akan ada proses seperti Petrus. Petrus itu luar biasa dan dia mendengar kemudian percaya terhadap perkataan itu. Tanpa menganalisa, tanpa memikir, dia percaya begitu saja. Nah, percaya yang seperti itu akan dianggap bodoh oleh orang-orang yang menganggap dirinya pinter. Mempercayai firman Tuhan, iya kalau enggak. Ternyata buktinya benar. Petrus turun dan dia bisa berjalan di atas air. Ya, terbukti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya dan nah, di lembar ini maka saya tulis nomor 1. Karena ini yang perlu jadi konsep. Yang harus tidak membimbangkan kita. Kalau saudara berkata, tapi kan akhirnya Petrus tenggelam. Itu kan bagian yang kemudian. Tapi Petrus ini benar-benar bisa berjalan di atas air. Benar, jangan disangkal ini. Artinya bahwa Tuhan bisa menolong kita, mengadakan mujizat terhadap pribadi kita. Apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan mengizinkan dan Tuhan mau, ya ayo datanglah. Maka kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kita sering mendengar biarlah firman itu menjadi rema. Sebab banyak orang mendengar belum tentu jadi rema dalam hidupnya. Seperti firman berkata untuk dirinya itu loh. Nah, jadi wah ini firman harus saya terima. Dijadikan terus dipegang menjadi satu kebenaran di dalam dirinya untuk diterapkan. Nah itu maksudnya. Menjadi rema di dalam dirinya. Yang dipegang, diyakini sungguh, kemudian diterapkan dalam hidupnya. Pasti akan terjadi pertolongan dan mujizat Tuhan.
saudara. Ya sekali lagi saya tekankan, jangan bercabang kemana-mana, nanti tidak mengerti fokus kebenaran ini. Sebab fokus kebenaran ini adalah firman yang disampaikan, didengar sama Petrus, dan Petrus memberikan tanggapan, tetapi yang lain tidak. Padahal kansnya sama. Yang lain kalau memberi tanggapan, bisa juga. Kalau misalnya Yakub juga ngomong, ya Tuhan, kalau benar aku juga suruh jalan di atas air. Ayo. Gitu. Kira-kira Tuhan akan ngomong, datanglah. Maka akan semuanya jalan di atas air. Tapi kan gak memberi tanggapan. Kenapa tidak ada pertolongan hal-hal yang ajaib dalam diri saudara secara pribadi? Ini bukan untuk orang lain. Secara pribadi. Sebab inilah akhir zaman bahwa iman setiap orang akan diuji supaya dia bisa berdiri atas dasar imannya. Karena orang benar akan diselamatkan oleh imannya. Akan hidup oleh imannya itu. Jadi di masa sukar, di masa bahaya, di masa ganasnya, maut, kematian, Tuhan bisa menjaga nyawa. Itu firman Tuhan. Kalau itu tidak menjadi rema, ya tidak tahu. Ya, itu kebenarannya begitu. Ya beda lagi kalau memang Tuhan menghendaki lain. Karena memanggil seseorang, ya itu adalah hak kekuatan Tuhan. Tetapi yang pasti firman Tuhan bahwa di dalam dia ada hidup. Dan Tuhan bisa menjaga nyawa. Jadi kebenaran ini jangan dicampurkan. Tapi saudara lihatlah tahap demi tahap. Makanya saya beri nomor 1, Petrus benar-benar bisa berjalan di atas air. Ya. Yang lain tidak punya pengalaman itu. Tidak punya. Dia cuma tahu, dia bisa cerita, dia bisa ngomong, tapi dia tidak mengalami itu. Itu bedanya. Jadi dalam Tuhan, firman ini diinginkan oleh Tuhan supaya kita mengalami hal-hal yang ajaib dalam diri saudara di tengah-tengah kesukaran saat ini. Itu sebabnya saya berdoa supaya firman ini dijelaskan lebih jauh oleh Roh Kudus. Sehingga saudara bisa meyakini bahwa di tengah-tengah kesukaran hidup saudara dijamin oleh Tuhan. Juru selamatmu yang menebus hidupmu. Saudara ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Maka yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menolong memelihara kau. Ya, ini ya. Jadi bagian pertama ini jangan bimbang bahwa Petrus berjalan di atas air. Betul-betul berjalan di atas air. Ya. Nah, kemudian kita lihat di atas ini. Makanya di atas ya ada panah itu di atas ya, ayat 30 sampai 33. Nah, ini bagian nomor 2. Ya, saya tutup ya. Kita lihat nomor 2 adalah ayat 30 sampai 33 di Matius pasal 14 tadi. Yang kita baca yang saya nomorin 1 itu kan ayat 25 sampai 29. Nah sekarang ayat 30 sampai 33 berkata demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah sekarang ini bagian yang kedua, prosesnya berbeda. Memang betul Petrus jadi tenggelam. Kenapa tenggelam? Ada perubahan di dalam imannya. Ada perubahan di dalam dirinya. Dia mengakui kembali tentang hukum duniawi. Yaitu bahwa ya pasti tenggelam, mana ada orang bisa di atas air. Maka dirasanya angin dan gelombang itu biasanya tenggelam. Nah, makanya jadi tenggelam. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan kalau setiap orang percaya tanpa bimbang, maka kamu akan bisa berkata kepada gunung ini. Tadi ayat tadi yang kita bacakan di
Nah, pasal berapa tadi? 12 tadi. Yaitu kamu bisa berkata kepada gunung, beranjaklah ke laut, maka itu akan terjadi. Nah, saudara, jadi proses di dalam iman itu benar. Seperti beberapa minggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu ya, saya menyampaikan kebenaran bahwa iman itu perlu ditambah. Artinya ditumbuhkan, bukan ditambah. Seperti orang menambahin air di gelas, bukan begitu. Iman itu sifatnya seperti benih yang ditanam, kemudian dia harus tumbuh. Karena benih itu dirawat, disiram, dipupuk, kemudian tumbuh sampai berbuah. Itu sebabnya lah Tuhan berkata di ayat 31 tadi. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, menolong Petrus yang tenggelam itu dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya." Bukan tidak percaya, tapi kurang percayanya. Ya, jadi itulah sebabnya iman ini perlu ditambah. Makanya 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10 ya. Nah, ya aku ingin bertemu muka dengan muka untuk menambahkan apa yang kurang pada imanmu. Begitu kata firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi pertemuan kita harusnya menumbuhkan iman. Karena yang kita bahas, yang kita dengar ini adalah firman Tuhan. Hanya firman saja yang menumbuhkan iman. Karena iman itu bisa tumbuh karena mendengar. Mendengar firman Kristus. Nah, itu di Roma 10 ayat 17. Ya, jadi kehidupan kita dibawa kepada kenyataan memang si Petrus tenggelam. Ya, tenggelamnya karena dia berubah. Fokusnya bukan lagi kepada yang pertama, kepada firman, tetapi kepada keadaan yang logika, yang manusiawi. Ya, kenapa kamu kurang percaya? Ini penekanannya kurang percaya. Itu di ayat yang ke-31, kurang percaya. Ya, untuk menjelaskan ayat ini, ya, saya minta perhatian saudara. Nah, saya ingin memberikan penjelasan tentang kehidupan manusia. Ya, untuk menjelaskan ini, saya beritahu bahwa manusia itu ada 4 macam. Manusia itu ada 4 macam. Ya, 4 macam. Di dalam keadaan hidupnya atau jiwanya, pertumbuhan hidupnya, jiwanya itu ada 4 macam. Nah, saudara perhatikan untuk menderaskan ini. Ya, 1. Orang yang tahu dan tahu kalau dia itu tahu. Nah, itu paling tinggi. Ya, saudara baca pelan-pelan sambil direnungkan. Orang yang tahu dan dia itu tahu kalau dia itu tahu. Jadi dia memang betul-betul yakin tahu. Mengerti, dia jelas. Itu yang tertinggi. Maka dia mengalami. Nah, Petrus keadaannya pertama itu seperti itu. Dia tahu bahwa itu Tuhan dan Tuhan Maha Kuasa. Maka dia ingin membuktikan dalam dirinya. Kalau Tuhan pasti bisa, suruh aku. Maka Tuhan menjawab, ayo datanglah. Maka Petrus melakukan. Sebenarnya jadi. Karena dia tahu bahwa memang betul bahwa kuasa Tuhan itu begitu. Jadi dia betul-betul tahu dan dia sadar, dia tahu kalau dia itu tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Nah, ini yang tertinggi. Tapi kalau berubah menjadi nomor 2. Nomor 2 itu ialah orang yang tahu tetapi tidak tahu kalau dia itu tahu. Nah, sudah baca pelan-pelan gitu. Orang yang tahu tapi nggak tahu kalau dia itu tahu. Ah, masa? Iya. Contoh, orang lupa itu bukan nggak tahu loh. Dia itu tahu, cuma dia lupa. Karena lupa jadi kayak dia nggak tahu kalau dia itu sebetulnya tahu. Jadi lupa. Baru nanti kemudian, waduh iya ya. Ya kayak mau berperang,
Sudah perang, sesudah perang teringat silat. Itu sudah pernah ngerti peribahasa ini. Setelah perang baru teringat silat. Waduh, coba pakai jurus begini. Nah, udah telat, kalah. Artinya mestinya tadi. Harusnya tahu dan tahu kalau dia itu tahu. Itu siap sedia begitu. Tapi ini merosot. Ya, merosotnya ya karena keadaan dunia ini. Orang kan suka mikir, suka ngeyel, suka maunya sendiri. Ya, karena jiwa manusia itu begitu dan iblis itu diklik-klik gitu, digoyang-goyang supaya imannya jadi runtuh. Kalau imannya runtuh kan dia tidak mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Binasalah dia. Pribadi lepas pribadi. Maka dibunuhnya satu-satu. Lama-lama kekuatannya runtuh. Karena orang-orang kuat, bahkan ditulis oleh firman Tuhan, jika lo boleh orang pilihan juga dijatuhkan sama iblis. Itu kan ada ayatnya. Jadi memang ini adalah pekerjaan dari kuasa kegelapan untuk menghancurkan. Makanya ditemukanlah suatu pengertian setelah digali ternyata perubahan itu demikian di dalam jiwa. Enggak ngerti orang. Enggak tahu, lupa itu kan enggak tahu. Tahu tuh ingat, waduh ya tapi sudah telat. Ya lebih parah lagi ialah pikun. Itu tahu pikun? Pikun itu sama sekali enggak tahu. Padahal dia itu jago. Dia profesor, doktor, MTA, MH, apalah. Belakangnya panjang. Tapi begitu tua pikun. Nggak tahu. Dulu padahal dia tahu. Dia pinter, jago. Dia dosen, dia pengajar luar biasa. Tapi begitu pikun. Ya menjadi nomor 2 ini. Jadi dia tahu sebetulnya. Tapi tidak tahu kalau dia itu tahu. Karena pikun. Nah itulah keadaan manusia. Itu sebabnya jangan bergantung kepada kekuatan manusia. Untuk menjaga supaya tetap di atas. Hanya kekuatan firman dan Roh Kudus yang memungkinkan saudara tetap ada di dalam kondisi tahu. Dan tahu, mengerti, sadar benar bahwa aku tahu. Ini orang yang sungguh-sungguh yakin, positif dan percaya terhadap kebenaran Allah sepenuh hatinya. Tidak bimbang. Makanya Tuhan ngukur. Tidak ada yang mustahil bagi orang. Kalau nomor 1. Tapi kalau turun gitu nomor 2 ya jatuh. Petrus ya tenggelam. Cuma untungnya bedanya Petrus pernah jalan di atas air. Yang lain enggak gitu. Jadi jangan sombong tuh yang lain. Meskipun Petrus itu tenggelam tapi dia pernah. Yang lain lu pernah? Enggak pernah, cuma ngomong doang, cuma lihat doang, cuma ngomong aja, hebat-hebat padahal dia enggak pernah. Tapi Petrus sekalipun dia tenggelam, dia pernah. Ya ini suatu kebenaran yang perlu dipelajari supaya terhadap kebenaran firman, supaya saudara jangan bimbang. Sehingga saudara bisa bersaksi, bisa meneguhkan yang lain. Itu sebabnya siapa yang dipakai oleh Tuhan. Gereja mula-mula itu mendirikan jemaat Tuhan. Bukan yang lain, bukan karena yang lain kurang baik. Enggak, bukan soal itu. Tetapi orang yang sungguh-sungguh hatinya percaya kepada firman Tuhan dengan sepenuhnya. Meskipun ada kekurangannya, yang tenggelam kok dia. Dia ada kekurangan. Semua ada, jangan dicari. Pasti ada. Tiap orang punya kelemahan. Tetapi pengalaman saya Petrus tidak ada di tempat lain. Tidak ada. Sampai hari ini, dari zaman itu sampai sekarang nggak ada. Mana kalau ada? Saya belum pernah mendengar. Ada orang bisa berjalan di atas air. Ya saudara, ini adalah satu kebenaran dari firman Tuhan. Ya, kalau kekuatan kuasa iblis ya bisa. Karena itu saingannya Tuhan. Tapi itu bukan kehendak Allah untuk menjadi suatu kesaksian. Sebab pasti akan menyesatkan dan iblis akan menuntut segala sesuatu yang diberikan. Itu ada bayarannya, ada imbalannya. Nggak akan diberikan dengan cuma-cuma seperti Tuhan. Dengan penuh kasih, dengan percuma. Nggak ada. Ya kalau saudara kepingin jelas, saudara buka YouTube, buka... saya suka buka Tony Daud.
Nah, yang diwawancarai sama Pak Gilbert Lumoindong. Nah, cari itu. Itu Pak Tony Daud dipakai Tuhan memang asalnya dari sono. Membuka tentang pekerjaan kuasa iblis. Nggak ada iblis itu memberikan sesuatu gratis. Enggak. Dia menuntut. Bahkan sampai menuntut nyawa sekalipun. Ya, hanya Tuhan. Itu sebabnya ya tidak ada lain kalau kita mengalami pertolongan Tuhan dengan sungguh damai sukacita hanya di dalam Yesus Kristus saja. Ya, ini merosot dua. Tapi kan ada 4 macam. Apa yang ketiga? Yang ketiga ini lebih merosot lagi, yaitu orang yang tidak tahu, tetapi tahu kalau dia itu tidak tahu. Ini masih ada segi positifnya. Jadi nyadari gitu. Nyadari bahwa dia itu memang gak tahu. Tapi sadar gitu, ya tahulah. Kalau aku gak tahu, itu orang yang model gini masih bisa ditolong. Kalau ini kan lupa, nanti kalau ingat kan dia ingat sendiri. Dia bangkit sendiri, ini bisa sendiri. Tapi kalau ini perlu ditolong. Ada orang lain yang menjelaskan, ada orang lain yang mendidik, ada orang yang lain yang mementor dia, yang menuntun dia, mengawal, mengajari, memberi contoh. Ini yang ketiga. Tapi kalau yang ini, begitu dia lupanya ingat lagi, wah benar, aduh ya Tuhan ampuni. Makanya berdoalah supaya jangan gampang lupa terhadap kebenaran Allah. Juga yang lain-lain. Apalagi berdoalah jangan sampai pikun. Gitu. Ya, minta hikmat Tuhan. Supaya kita, makanya otaknya, pikirannya harus dipakai. Untuk memikirkan hal-hal yang baik. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu kan firman Tuhan nunjukkan. Kalau pengen sehat, enggak, pikir perkara-perkara yang di atas. Jangan yang di bumi. Ya, jangan hanya yang di bumi saja. Memang yang di bumi penting, tapi itu nomor 2. Tapi yang utama adalah yang di atas. Begitu ya. Nah, gitu. Jadi orang yang tidak tahu tetapi tahu. Kalau dia itu tidak tahu. Jadi bisa diajarin ini. Bisa dituntun. Ya, kalau sok tahu, padahal dia nggak tahu, nah itu celaka itu. Itu lawannya dari ini. Orang yang nggak tahu, tetapi sok tahu, padahal dia itu tidak tahu, nah itu negatif. Itu. Tapi ini yang benarnya lurusnya itu orang yang tidak tahu, tetapi tahu, dia sadar bahwa dia itu nggak tahu. Nah ini di dalam Tuhan. Makanya saya tulis begini, karena saya baca di dalam sebuah bukunya, memang itu untuk menuntun orang di dalam Tuhan. Jadi turunnya begini, kalau dia sok tahu itu lain itu. Ya udah nggak bisa ditolong itu, orang sok tahu itu. Tetapi ini orang yang tidak tahu tetapi mau merendahkan diri dan menyadari bahwa dia itu tidak tahu. Maka dia akan membuka hati dan mau mendengar, masih dapat pertolongan. Jadi sampai kepada tingkat ini kemurahan Tuhan masih berlaku. Ya. Yang paling celaka adalah yang nomor 4. Ya, yang paling rendah. Yaitu orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Ya. Kasih contoh, orang apa? Nggak susah tau. Padahal gampang itu. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Kan rusak itu pikiran. Ya, kasarnya orang gembluk. Dia itu tidak tahu. Kalau dia itu telanjang itu tidak tahu kalau dia itu ya nggak tahu. Jadi orang malu apa? Orang mandi. Udah nggak tahu kalau dia itu, udah nggak tahu kalau bersih itu memang begitu, waras itu begitu, dia nggak tahu. Jadi memang rusak, itu orang yang rusak akalnya, rusak jiwanya, rusak. Ya, ya memang gemblung itu kan stadium-stadiumnya, ya kayak orang berpenyakit itu. Makanya kalau saya baca di dalam buku-buku penuntun dari ilmu jiwa lah, ya di situ akan dijelaskan. Ya, itu bukunya Bapak Profesor Dr. Norman Vincent Peale itu bagus sekali.
Dia adalah seorang hamba Tuhan dan menulis banyak buku. Dan saya punya buku yang terus terang dia sebutkan, buku yang ke-24. Kuasa positif Yesus Kristus. Dia bilang begitu. Ternyata ya orang itu yang bukunya dipakai di semua universitas tentang ilmu jiwa. Ya diungkapkan di sana bahwa yang terendah adalah orang yang tidak tahu. Dan dia tidak tahu. Kalau dia itu tidak tahu, jadi nggak ono. Jadi kalau dikata lainkan, uteknya kosong, jadi nggak tahu apa-apa. Ya gemblung itulah, gendeng, jadi nggak waras, nggak tahu apa-apa. Diomongin juga nggak tahu, dikasih baju juga dipakai robek. Kalau tidak disembuhkan oleh Tuhan, dia akan tetap binasa oleh ketidaktahuannya. Itu manusia bisa dibinasakan dengan cara begitu oleh iblis. Dirusak jiwanya, dirusak pikirannya, dirusak kemauannya, dalamnya itu hancur. Ya, sekalipun tubuhnya ya sehat lah, ya tubuhnya sehat, kuat lagi. Saya belum pernah mendengar nih selama pandemi ini. Oh ya, ada orang gemblung itu kena corona. Belum pernah. Apa udah pernah? Saya belum pernah dengar ada orang gemblung manganin runta kore-kore air kuat. Tapi kok nggak kena corona? Saya heran. Sudah mau nggak kena corona? Jangan diterusin ya. Jawab sendiri ini. Enggak. Nah, saudara, tapi kan kita tidak mau begitu. Kita mau dilindungi, tidak kena corona. Tapi bukan harus gemblung. Datang kepada Tuhan yang bisa menjaga nyawa, melindungi engkau. Ya, tapi jangan sombong dan tetap kita mengikuti aturan dari hambanya. Kan pemerintah juga hamba Allah, tulisannya begitu di kitab Roma. Pemerintah itu hamba Allah. Dia menolong kita membuat PPKM, membuat 5M, ya gitu. Menentukan harus pakai masker, ikutilah. Itu suatu bukti bahwa kita juga taat terhadap kebenaran yang menyelamat. Ya, jangan sombong dan kita melakukan itu. Saya yakin Tuhan pasti akan menolong, menjaga kehidupan kita. Lakukan dengan tulus, dengan penuh iman, ya dengan percaya kepada Tuhan. Ya nggak apa-apa lah dianalisa orang lain, takut kayak apa, enggak apa-apa. Ya, tapi saudara kalau memang tidak perlu ya sudah diam aja lah. Ya di rumah kalau memang harus dikerjakan, kerjakan, enggak usah takut, percayalah. Kalau itu kebenaran dan beban yang harus dilakukan, lakukan dengan iman kepada Tuhan. Karena tiap hari kan kita ada persekutuan dengan Tuhan. Tuhan pasti berbicara kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh. Yang bertanya mohon pimpinan Tuhan. Saya yakin pasti Tuhan berbicara. Kalau harus ditunda Tuhan akan ngomong. Gak usah lah tunda. Nah udah jangan ngeyel. Ya udah tunda. Itu Roh Kudus yang akan membimbing kita. Ya tentunya ngeyel itu rugi lah. Nanti akan ditentukan. Makanya belajarlah dalam pimpinan Tuhan, dengar suara Roh Tuhan, memberi kepastian dalam hidup saudara. Pasti aman. Karena Tuhan memimpin, Tuhan menuntun. Ya beda dengan orang menuntun. Karena ini enggak kelihatan, tapi bisa dirasa pimpinannya. Itu sebabnya mari hidup dekat dengan Tuhan. Ya, saya akhiri penjelasan ini. Kembali kepada pokoknya tadi, Petrus itu ada di nomor 1 tadinya. Nah, saudara, maksudnya Tuhan mau kita ada dalam kondisi itu. Karena Tuhan memang menebus, mengcover, melindungi, memberkati, menuntun, menolong. Sampai hal-hal yang hebat-hebat lah itu janji Tuhan. Sampai doa saja akan melakukan lebih dari apa yang kamu doakan. Itu kan luar biasa. Yang tidak pernah ada di dalam pikiran, tidak pernah timbul dalam hati. Atau kebalik. Itu dibuat Tuhan bagi orang yang mengasihi dia. Sampai di kabar demikian.
Dengan tujuan Tuhan itu ingin membuat kita itu jadi bukti supaya jangan turun tetapi naik. Gitu. Imannya bukan gagah-gagahan terus gede-gedean berkatnya, bukan. Maksudnya supaya saudara tetap naik menjadi bukti bahwa Tuhan melindungi, menolong dan membuat eksis kehidupan saudara dalam semua keadaan. Imanmu tetap teguh. Ini keadaan begitu, jangan tenggelam oleh karena perubahan-perubahan yang terjadi di antara kita. Ya, kita bersyukur ini adalah doa kita bersama. Kita sudah melihat mulai mereda sedikit-sedikit. Ya memang PPKM-nya diperpanjang, tapi kita melihat angkanya menjadi menurun. Ya, semua bisa melihat, merasakan itu. Nanti kalau lama-lama lebih taat lagi akan menjadi menurun dan tidak usah diperpanjang lagi. Karena diperpanjangnya yang level 4 ini adalah sudah boleh bisa dibuka. Bagian-bagian tertentu ada yang diizinkan untuk berdagang dan lain sebagainya. Ya, saudara tentu tahulah itu disiarkan setiap hari. Tapi yang kita harus ingat, Tuhan ingin kondisi saudara sama seperti Petrus mula-mula. Di ayat 25 sampai 29. Yaitu tahu benar bahwa kuasa Tuhan pasti menolong aku. Tahu benar. Nah, terus yakin benar itu kondisi. Tapi begitu turun, berubah. Nah ini saya tulis berubah. Kalau berubah, ya tanggunglah risikonya. Makanya jangan berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Imannya tetap, kuasanya tetap, kasihnya tetap. Jadi kalau tidak terjadi, udah jangan tanya. Makanya kalau dia ya koreksilah diri. Sebab yang berubah itu kita. Dan Tuhan tidak akan mungkin berubah. Jadi yang harus dikoreksi ya kita. Jangan kalau dengar kata koreksi lantas pikirnya salah apa. Ya nggak tahu. Ya. Kita nih yang bisa berubah. Tuhan tidak pernah bisa berubah. Karena Yesus Kristus tetap sama. Kuasanya sama, pertolongannya sama, kasihnya sama, rencananya sama. Sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang suka berubah. Itu sebabnya nasihatnya jangan berubah. Jadi kalau ada sesuatu tanya sama Tuhan, mohon bimbingan Tuhan supaya naik lagi. Nah, ternyata Petrus ditolong oleh Tuhan. Makanya diajar untuk berdoa. Jadi kalau toh berubah dan harus mengalami satu akibat, cepetan, jangan minta yang lain. Berserunya sama Tuhan, Tuhan tolongkah kami. Tuhan tolong, langsung diangkat tuh Petrus. Tidak jadi tenggelam. Ya. Tapi Petrus mempunyai pengalaman yang indah dengan Tuhan. Nah itu sebab kalau tidak mau berseru kepada Tuhan, ya susah itu. Tidak diingatkan lagi apa yang lupa. Yang terus dibiarkan lupa. Lama-lama pikun. Wah, turun terus tuh, turun. Gitu. Tuhan tidak mau beri. Meskipun kita bisa sedikit berubah, lupakan kasih Tuhan. Agak kendor, kurang semangat. Tetapi begitu diingatkan oleh Roh Kudus, pulih kembali, ingat kembali. Dia tahu kembali. Karena nomor 2 ini orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia itu tahu. Padahal dia tahu. Nggak taunya karena lupa. Aduh, iya lupa. Lupa itu bukan nggak tahu, dia tahu. Disimpan di mana ya? Lupa. Ini kan. Begitu suatu saat, oh iya ingat. Di situ cari, oh iya benar. Nah, itu baru ingat. Tahu. Nah, secara itu keadaan tanpa pertolongan orang lain bisa ingat kembali. Nah, Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang kebenaran. Kemudian kalau kita kembali dan balik dan berseru kepada Tuhan, dipulihkanlah. Itu Petrus terangkat lagi naik ke atas. Tidak menjadi orang yang tenggelam, tetapi atas pertolongan Tuhan. Maka dia dipulihkan kembali. Nah ini dipulihkan. Gitu ya. Ringkas-ringkas. Yang ketiga ini adalah saya tulis ngawur gitu ya. Sebab kalau orang tidak tahu terus kemudian sok tahu. Padahal dia tidak tahu kan jadi ngawur. Tapi berbahagialah kalau orang itu tidak tahu tetapi dia sadar, dia tahu kalau dia itu nggak tahu. Jadi ya sudah jangan sok tahu, belajarlah gitu. Nggak tahu firman Tuhan, sudah tahu nggak tahu firman Tuhan. Kenapa nggak mau membaca?
Kenapa enggak mau kebaktian? Kenapa enggak mau mendengar penjelasan kebenaran firman Tuhan? Ya saudara, ini dibuat Tuhan, ibadah ini maunya Tuhan. Bukan maunya siapa-siapa, ini maunya Tuhan. Karena gereja itu milik Tuhan. Dan Tuhan menetapkan harus begini. Dan saya bisa karena dikasih Tuhan. Pengertian-pengertian untuk menyampaikan supaya ini menjadi berkat bagi orang percaya. Jangan ngawur. Ya, nggak ada yang ngawur. Semuanya bisa dan ada jawabannya di sini. Jadi kehidupan kita masih menyediakan waktu. Dan tidak hanya sewaktu-waktu atau seadanya. Tetapi sungguh serius. Ini tingkat rendah ketiga tapi masih ada pertolongan Tuhan. Karena kalau dia sadar, dia tidak tahu, ya perlu belajar, perlu merendahkan diri. Maka Tuhan akan tinggikan. Makanya ada ayatnya. Barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tetapi yang meninggikan diri, dia akan direndahkan turun terus sampai ke nomor 4. Tapi kalau di sini dia merendahkan diri, maka Tuhan akan pulihkan. Tuhan buka dan dia akan bisa naik. Pasti akan ditolong Tuhan. Karena Tuhan itu mau mengajar. Makanya begitu datang, mari datang kepadaku. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu Tuhan itu rendah hati. Jadi kalau kita mau belajar harus dengan kerendahan hati. Ya, supaya kita bisa dipulihkan, dibawa naik lagi. Ya, turun kan biasa. Bisa turun itu. Ya, lemah Petrus turun. Tapi jangan turun. Kalau turun lagi satu tingkat lagi ya sudahlah. Paling pol ya 3 aja. Makanya tradisi tidak tahu itu siapa yang memulai. Kok semuanya hitungannya 3 gitu. 1, 2, 3 mulai gitu. Sebab kalau sudah 1 kali salah diampuni, 2 kali, sudah 3 kali ini, oke lah. Tapi kalau sudah yang keempat sudah orang biasanya enggak. Jadi 3 itu kayak berarti tidak tahu itu rumusan dari mana, tapi itu dari turun temurun begitu 1, 2, 3 gitu. Nah, cuma saya tahunya dari firman Tuhan aja, sebab memang begitu, manusia ini juga hanya 3 lapisannya. Roh maju ke tengah, jiwa maju ke depan, paling depan adalah tubuh. Jadi tubuh, jiwa, roh. Ini 3 tuh. Ada halaman, ada ruang suci, ruangan maha suci. Memang 3 begitu kok. Ya itu tidak tahukah kamu karena tubuhmu adalah bait Allah, ya itu 3 itu lapisannya. Memang tubuh, jiwa, roh. Ya begitu keadaannya. Ya mungkin diilhami dengan itu sebabnya semuanya hitungannya 3. Ya hitung ya, ayo mulai 1, 2, 3. Itu nggak usah diomongin, semua orang ngerti. Kalau 3 langsung berangkat itu. Kok nggak ada? Nunggu loh. Ini sampai nomor berapa? Nggak ada orang yang nanya gitu. Pokoknya ayo mulai ya. Tentu ada yang dimulai 3, 2, 1. Pokoknya 3. Itu semua orang ngerti tentang itu. Karena memang itu dasarnya di Alkitab. Kalau disebut Alkitab ya bolehlah. Karena manusia ini juga tubuh, jiwa, roh. Ya, jadi kalau sampai tingkat 3 masih bisa kok. Masih bisa dinaikkan lagi. Asal saudara mengikuti irama ini. Ini saya dapat dari buku itu ya, ilmu jiwa itu tadi. Orang yang tidak tahu tetapi tahu. Kalau dia itu tidak tahu, jadi mau merendahkan diri bahwa iya menyadari aku tidak tahu, jadi mau belajar, mau merendahkan diri, akan bisa diangkat naik. Tapi kalau dia ini sudah tahu, terus nggak tahu, ndablek kalau dia itu nggak tahu, dia omongi ngayal, itu namanya murtad. Tulisannya firman Tuhan murtad. Jadi murtad itu belum tentu meninggalkan Tuhan. Dia masih percaya kepada Tuhan, tapi tandanya murtad apa? Meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ya Kristennya masih, tapi tidak percaya terhadap kebenaran firman. Itu murtad. Nah, orang itu sebenarnya sudah nggak ada hitungannya. Cuma ya karena dia baik secara manusiawi aja. Ya maka masih diakui bahwa dia itu baik. Ya baik. Semua orang baik. Orang yang membuang setan, menyembuhkan orang sakit, baik nggak? Baik.
Itu merelakan diri sampai dia. Tapi Tuhan ukurannya beda. Bukan soal baik menurut ukuran manusia. Ternyata di hadapan Tuhan, aku tidak kenal kamu. Pembuat kejahatan. Jahatnya di mana? Tanya aja lah. Pak, jahatnya di mana? Tuhan ngomongnya begitu. Itu kan rahasia Allah. Itu sebabnya jangan ukurannya baik. Kalau ukurannya baik, Tuhan sudah ngomong. Nggak ada seorang pun, tidak ada yang benar. Tidak ada seorang pun yang baik. Semua menyeleweng. Itu Roma pasal 3. Bacalah sendiri nanti. Tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, kita ini bisa tahu yang baik. Makanya sampailah ke nomor 3 saja kalau turun. Terus merendahkan diri, Tuhan akan angkat naik kembali. Dipulihkan kembali. Nah itu sebabnya tidak ada yang lain. Yang menentukan saudara dan saya adalah Tuhan dalam wujud firman dan Roh Kudus. Nggak ada lagi. Ya, itu sebabnya kita akan menaikkan satu pujian itu. Ya, pujiannya ialah ku yakin saat kau berfirman. Aku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Jadi hidup saudara dan saya ini sudah diatur, sudah dirancang. Harusnya begini setelah percaya itu. Ada tahapnya. Kemudian kalau lebih baik, lebih ngurutin tingkatannya ya tumbuh dalam Tuhan itu. Menjadi murid Kristus itu. Bertumbuh belajar. Tumbuh bersama gitu. Itu kan ada tahapan-tahapannya, diperinci kebenaran firman Tuhan supaya kita tahu dari awalnya langkah-langkah iman sehingga kita bisa mengalami satu kehidupan yang dipulihkan secara penuh dan menjadi hidup. Itu sebabnya dituliskan di dalam pujian ini, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Yang menentukan saudara hidup atau mati ya perkataan. Kalau kita menolak akan mati. Tapi kalau kita menerima, kita akan hidup. Ini perkataan Tuhan. Ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman. Kita persiapkan perjamuan kudus saudara. Untuk kita setelah pujian ini nanti kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus menolongku. Yesus, Darah Yesus, darah Yesus menolongku, darah Yesus, anak domba membelai pria yang berkemenangan. katakan sekali lagi, darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus menolongku, darah Yesus, dan anak domba membelai pria yang berkemenangan. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan dan minum. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Siapkan cawan, angkatlah tinggi di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara bahwa cawan ini adalah darah Kristus? Katakan, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tambahkan iman kami Tuhan, Syukur. untuk mempercayai setiap kata firman-Mu, supaya kami bukan hanya membaca dan mendengar, tapi kami mau meyakini Tuhan firman-Mu yang luar biasa, penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat bagi setiap kami yang mau percaya Tuhan kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi setiap kami yang percaya akan firman-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang kami sembah, Allah yang satu-satunya, yang kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah yang menebus hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menghadapi tubuh dan darah Kristus
Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Apapun Tuhan, sekalipun merah seperti kermisi Tuhan, Engkau akan cuci putih seperti salju. Bukan dengan hal-hal yang lain, tetapi dengan darah Yesus yang kudus, darah yang tidak bercela. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu sungguh besar bagi setiap kami yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan, bukan hanya mendengar dan percaya, tapi kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup ini Tuhan. Kami mau setiap hari Tuhan, setiap saat hidup kami dituntun oleh firman dan Roh Kudus-Mu yang adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Supaya makin hari Tuhan, kami makin Tuhan berkenan kepada-Mu. Tuhan Yesus terima kasih. Supaya setiap kami Tuhan menghargai korban-Mu Tuhan yang luar biasa. Tanpa penumpahan darah-Mu Tuhan, tidak ada pengampunan dosa Tuhan. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Dan kami ditebus, diampuni, dijadikan milik kepunyaan Tuhan sendiri. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa hidup kami dijaga seperti biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau tetap mengasihi Engkau Tuhan. Sekalipun dunia ini makin hari makin sukar dan tidak menentu. Tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Tapi Tuhan, kami bangga kami memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami mau bermegah karena Kristus yang ada di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang saat ini mendengar firman-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, sekalipun kami berjauhan, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu bekerja di setiap hati yang rindu akan Engkau. Setiap hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, maka Tuhan akan menjamu dengan hal-hal yang rohani supaya hidup kami penuh dan kenyang Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau juga berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai terus Tuhan, Engkau urapi dengan roh hikmat dan wahyu-Mu. Dibukakan rahasia firman dalam pengajaran untuk disampaikan kepada jemaat-Mu. Yang dengan firman ini Tuhan menuntun kami sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapak. Doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini setelah ada persekutuan dengan firman dan perjamuan kudus. Kami mohon diberkati oleh Tuhan. Biarlah berkat itu menetap dalam hidup kami. Ada kekuatan baru, ada kesembuhan terjadi. Pertolongan yang ajaib terjadi dalam setiap pribadi kami yang percaya kepada firman Tuhan dan telah ditebus oleh tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah limpah berkatnya dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Pulanglah di dalam karunia kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan persembahan saudara seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati.